Kita masih ngomongin masalah ebook yang gratisan ya. Sebenarnya nggak gratis sih, tapi ternyata ada laporan dari Kluwer ini yang apa Lumen ini, web Lumen database ORG ini yang protes komplain ke Google masalah pemuatan buku-buku ebook karya Walter Kluwer ini, penerbit ini, di web-web yang dianggap melanggar nih. Ada zLibrary, PDF Drive, zLibrary aja 48 URL. Jadi kalau take down satu itu dia akan buka lagi yang lain seperti itu ya. PDF Drive, kalau beberapa waktu lalu kita melihat PDF Drive itu banyak itu tinggal unduh ya. Ini PDF Drive tuh, dan ada juga yang sudah nggak eksis. Kenapa? Karena di take down, memang di take down karena yang dianggap dimuat di aplikasi ini ilegal gitu. Karena yang seharusnya di Watercooler lah, mereka ibunya dijual, tapi di sini dikasih gratis ya. Ini mereka bisa komplain seperti itu. Ya karena kita di hadapan yang gratis kita coba ya, kita coba udah apakah benar enggak gitu ya. Kita coba di zLibrary. Saya akan unduh zLibrary ya. Gratis enggak sih gitu. Memang ada beberapa karakter web ini yang mengharuskan berkali-kali. Kebetulan memang sudah terbuka. Oke. Kita coba cari ebook yang nursing. Sebenarnya ada Sobota itu tebal sekali, tentu juga lama ya. Nah, saya akan cari yang tipis-tipis saja. Ini nursing search. Nanti kalau kalian kalau suka ebook yang begini silahkan saja sih, tapi memang ada aturan bahwa seharusnya beli gitu ya. Saya cari yang tipis saja. Current nursing ini 4 MB. Ketika diklik pertama ini udah tampil, tapi ketika diklik pertama kali dia akan menampilkan promosi gitu ya. Nah, kalau ini linknya yang aneh-aneh ini seperti situs slot gacor, yang lainnya itu game, ini kita abaikan saja. Itu pertama kali. Yang kedua itu baru dibuka akses benernya, ebooknya baru terbuka. Kita tunggu. Nah ini baru dibukakan sama dia ebooknya itu. Nah ini dia. Ini pun kita udah dapatkan ebooknya masih ada langkah-langkah sampai 45 kali. Ini kita klik yang ini. Ini pun masih ditunjukin ke halaman game. Masih ke sini ya. Ke sini nanti kita klik pun ini masih yang lain lagi. Nah, ini kita langsung ya. Nah, kita lihat bahwa dia akan untuk buka file-file lain gitu. Nggak tahu apakah ini sebenarnya promosi atau gimana ngerti ya. Tapi memang triknya orang pasti tertarik ya dengan ebook yang ada di sini. Nah, ini dia. Kita lanjutin aja dulu. Nah, kita klik, dia akan buka yang sepertinya itu. Nah, ini kebetulan langsung. Tapi kalau kawan-kawan misalkan dibukakan file halaman game, halaman promosi, ditutup saja, buka lagi. Kita buka. Nah, ini bukunya 190 halaman dan kita dapat gratis ya. Oke, kita kembali. Coba Sobota ya, itu kan ebook yang tebal banget ya. Atlas tebal. Saya nggak akan unduh. Kenapa? Karena besar filenya cukup besar. Kalau kawan-kawan mau unduh silahkan, itu tebal banget. Ada 50 MB ya, ini cukup memakan waktu, apalagi kalau internetnya boyot ya. Nah, ini bisa kita coba nih. Kita coba, tapi bahasanya ada yang bahasa Inggris ya. Kita coba. Tapi saya nggak akan unduh ya. Kawan-kawan, jadi unduhnya seperti tadi. Ini diklik sekali, pasti ini promosi. Nah,
Kita kembali lagi aja, kita klik lagi, baru dia membuka yang sebenarnya. Seperti itu. Terus kemudian kita coba buka lagi halaman di MCA. Ini ada juga www.pdfdrive.com. Kita copy, terus kita pindahkan. Hasilnya adalah weblib. Kita bisa unduh, tapi kita harus login. Kita harus login ya. Kita cari misalkan di sini nutrition. Ada e-booknya, tapi kita harus login. Nah, ini kita bisa cari lagi, menjadi persempit. Tapi saya nggak akan login ya, kawan-kawan harus login kalau memang ingin dapat e-booknya. Nanti bisa lanjutkan saja ini. Kemudian ini ada juga PDF Drive 2. Nah, ini coba saya mau cari nursing. Nah, ini coba di PDF Drive itu kita bisa unduh nggak ya? Yang basic aja ini. Saya akan klik yang sini, muncul tangan. Ini hampir sama tampilannya dengan download sini ya, dengan PZ Library ya. Kita klik, biasanya dibawa ke yang lain dulu. Nah ya kan, sama kan? Sama. Jadi mungkin halaman ini yang PZ Library ini di cloningnya seperti ini juga. Sebenarnya mengarahnya tetap sama, gitu kan, tampilannya sama, cuma namanya dibedain. Dia tampilnya seperti ini juga. Jadi ini hanya pengalian untuk promosi itu. Kalau nggak salah kiri kanannya sama, tampilan sebelah kanan juga sama. Karena udah dibilang tadi ada 48 situs. Nah ini tampilan juga sama. Jadi sebenarnya sama-sama saja sumbernya sih. Kalau diklik nggak bisa, klik lagi ya. Klik nggak bisa, klik lagi gitu. Karena memang karakter webnya itu seperti itu ya. Kita klik sampai kita dapatkan filenya. Sampai itu kita tunggu weblib ini. Kalau kita mau read aja sepertinya harus login, kita harus mendaftar gitu. Sebenarnya mendaftar kebetulan ini tadi mau buka ya, mau dibuka dibaca secara online karena kebetulan filenya kecil. Kalau filenya gede kita harus login gitu. Nah, coba kita download ya, mau download aja yang ini deh yang kecil. Tapi ini EPUB ya, hati-hati kalau mau unduh itu EPUB atau PDF. Bisa aja sih EPUB, tapi Anda mesti merubah menjadi untuk versi ke PDF kalau ini ya, kecuali punya aplikasinya ya. Nah, Anda harus mendaftar dulu, register. Saya nggak mau register. Gitu aja. Terus tadi kembali ini kan sama ya tampilannya, ini dari sini sama. Kemudian kita klik lagi, dia masih ke yang lain dulu, baru dia boleh unduh. Nah ini sedikit yang bisa kita unduh, bahwa ada yang komplain seperti penerbit ini komplain. Ini semua bersama juga, PZ Library ini juga sama, PZ Library itu dari CC, yang bahkan ResearchGate pun dibilang bahwa itu ada melanggar gitu ya. Dari mungkin ada aplikasi terbitan Clover ini yang di-upload di sana. Jadi kalau kawan-kawan menempelkan link untuk diunduh, tidak punya hak, sebaiknya jangan ya, kecuali di sendiri gitu ya. Kalau di share gitu di web, jangan, sebaiknya seperti itu.
Ya, setelah kita cari-cari di AI, apa sih sebenarnya DMCA ini ya? DMCA ini, karena DMCA itu adalah singkatan Digital Millennium Copyright Act, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Digital di Amerika Serikat yang disahkan tahun 1998. Makanya wajar ketika ada e-book gratisan itu hari ini ada, besok nggak ada, karena di take down sama mereka ya. Jadi isi dan tujuan utama itu pelindungan hak cipta digital, itu melindungi karya cipta di internet dan media digital seperti musik, film, software, buku elektronik, gambar, dan konten lainnya. Jadi sebenarnya kita perlu mengetahui yang seperti ini juga ya. Kemudian take down notice ya. DCMA memberikan mekanisme bagi pemilik hak cipta untuk mengajukan permintaan penghapusan. Jadi seperti keluar itu bisa dia mengajukan penghapusan supaya di take down itu. Bukan hanya webnya ya. Makanya mesti hati-hati ya. Mesti hati-hati kalau itu memang bukan haknya, sebaiknya sih jangan ditempelkan. Kemudian Safe Harbor itu memberikan perlindungan hukum bagi penyedia layanan internet, ISP, platform media sosial, website hosting agar tidak itu beranjak selama mereka segera menindaklanjuti laporan pelanggaran hak cipta. Larangan pengelakan DRM ini, ya DMCA ini melarang pembuatan atau distribusi alat yang bisa digunakan untuk membobol sistem proteksi digital gitu ya. Alatnya untuk membobol seperti hacker itu aja nggak boleh. Jadi DRM ini Digital Right Management. Jadi DMCA ini adalah hukum yang dipakai untuk melindungi hak cipta di dunia digital sekaligus menjadi dasar bagi laporan copyright strike di platform online seperti YouTube atau website hosting gitu ya. Setelah menerima DMCA, platform akan menghapus menonaktifkan akses konten yang dilaporkan. Seperti kalau ada yang lapor ya kontennya dihapus ya. Pemilik konten itu melanggar akan diberi pemberitahuan kayak gitu ya. Nah, untuk counter notice-nya bandingnya itu jika kita dituduh melanggar dan merasa punya hak, misalkan kita udah beli nih fair use, lisensi resmi atau karya asli, kita bisa mengirimkan counter notice ini ya. Jadi kita menjelaskan kenapa konten kita itu sah, kemudian kita kasih informasi kontak, nyatakan bahwa kita siap menghadapi tuntutan hukum yang jika salah, tapi itu ya. Jadi yang ketiga ini agak berat ya. Nyatakan bahwa kamu siap menghadapi tuntutan hukum jika salah. Nah, biasanya ini gugatan kontennya dalam 10-14 hari kerja jika pelapor tidak mengajukan gugatan hukum ya. Konsekuensinya apa kalau melanggar? Jika laporan DMCA benar, konten akan dihapus ya. Akun bisa terkena peringatan seperti itu. Misalnya YouTube strike, makanya kita ada YouTube kadang-kadang di take down gitu ya, kosong gitu ya. Kemudian ada laporan, jika laporan palsu, nah pelapor bisa dituntut balik karena false claim gitu ya. Jadi kalau memang mau menuntut itu ya kita benar bahwa kita punya dasarnya ya. Jadi DMCA ini adalah mekanisme hukum cepat melindungi hak cipta digital tanpa harus langsung masuk ke pengadilan ya. Oke, gitu kawan-kawan. Jadi pilihan Anda itu untuk mau unduh yang e-book di web yang dianggap melanggar atau mau beli di website aslinya buat di Walter Kluwer itu, silakan, pilihan ada di tangan Anda masing-masing ya. Oke, saya kira itu pengetahuan kita tentang DMCA. Saya juga masih belajar, jadi tapi minimal kita tahu bahwa hal-hal seperti itu ada aturannya gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita memasang website kemudian ada e-book yang bukan hak kita, yang tidak sepatutnya kita simpan di website kita sehingga orang bisa unduh seperti itu, kecuali kita punya lisensi bahwa kita sudah beli. Kalau Anda suka, like dan subscribe, jangan lupa, dan bagikan. Silahkan komen di bawah agar kita sama-sama berbagi ilmu ya. Terima kasih.